وعلنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا أمتنا إلقانا يا خير الأنام إقبالنا لنا يا حبيبنا عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك عليك يا حبيب سلام عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور قد ترجى Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ليس ينفع حيث دينا جمع الفقر المؤبد الله يا نبي سلام عليك في وجود المصطفى آل محمد الله يا نبي سلام عليك هدينا لك سبيل كريمه نسعد ونرجع رب من يدنا بجاهه في ديوانه خير نفعان يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله كل حين يا تجسد warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami
dan guru tetap kami Masjid Jamiul Anwar yaitu Kiai Haji Nasir Abdul Rahim Mata'allah Bituli Hayati. Semoga guru kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan diluaskan rezekinya, serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati guru tetap kami juga yaitu Kiai Haji Muhammad Said Al-Qari Mata'allah Bituli Hayati. Pak Guru, semoga Allah selalu memberikan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dalam dan takjim dalam acara ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana penuh berkah pada pagi hari yang mulia ini, yaitu dalam rangka subuh keliling Kecamatan Matraman yang dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, momentum Maulid Nabi adalah saat yang sangat tepat bagi kita untuk meladani akhlak Rasulullah SAW, sosok yang penuh kasih, penyabaran, jujur, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dalam kehidupan bermasyarakat, keterangan beliau menjadi pedoman bagi kita, memperkuat ukhuwah, saling menghormati, serta menebarkan kebaikan di lingkungan kita masing-masing. Demikian pula dengan kegiatan subuh keliling gabungan ini, semoga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar keluarga, antar jamaah, memperkuat hubungan antar DKM dan juga masjid di wilayah Kecamatan Matraman, serta menghidupkan semangat berjamaah di waktu subuh. Kami mengucapkan terima kasih yang Mul Anwar. Waktu dan tempat kami persilakan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad di dalamnya yang berusaha mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya hormati dan yang kita muliakan yaitu Kiai Muhammad Nasir Ibrahim. Pak Kiai mohon pamit tadi karena memang jadwal ada berikutnya. Yang kami hormati guru kami Kiai Muhammad Syahid, yang kami hormati Kiai Jakimar SIMA, yang kami hormati Kiai Banjar Al-Bajari, dan yang kami hormati para tokoh dan masyarakat tadi yang lainnya, yang kami hormati Kapolsek Matraman, yang kami hormati Camat Matraman, yang kami hormati Bapak Lurah Kayu Manis, dan yang kami hormati Ketua RW Kecamatan Matraman Kiai Jamaluddin Faisal Mutesa MH. Alhamdulillah Pak Kiai dan Punja Alhamdulillah, terima kasih telah hadir pada subuh pagi hari ini. Yang kami hormati Kiai Haji Anas Abdul Jalil MH Pengurus Al-Waqiyah, dan yang baru diputuskan sebagai DPD Ikatan Perkumpulan Haji Indonesia Kecamatan Matraman. Yang kami hormati Bapak RW Haryadi Esros, yang kami hormati Ustadz Kiki, yang kami hormati Ustadz Daniel, yang kami hormati para RT di lingkungan RW 02, yang kami hormati pengurus DKM Masjid Nurul Anwar, orang tua kita Bapak Haji Amril, Bapak Pembina, yang kami hormati Pak Haji Adia, Bapak Bidahara, yang kami hormati Pak Amrul, yang kami hormati seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mohon maaf tidak ada sebutkan satu-satu pada yang mulai kata kami pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan subuh keliling ini memiliki makna yang sangat penting.
Selain mempererat silaturahmi antara masjid dan masyarakat, kegiatan ini juga menjadi ajang pembangkitan semangat bersamaan dan kepedulian antara umat Islam. Semoga dengan kegiatan seperti ini ukhuwah Islamiyah di wilayah Kecamatan Mandaman makin kuat dan kokoh, serta menumbuhkan semangat jamaah untuk memakmurkan ibadah bermasyarakat maupun membangun peradaban yang berakhlak. Kami atas nama pengurus Masjid Nurul Anwar menyampaikan apresiasi terima kasih kepada anak-anak remaja kami yang memang kami coba untuk mengkaderkan kepada mereka yang alhamdulillah juga pada hari ini tampil berabroh. Mereka sudah mulai, semoga nanti mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Yang tidak kami sebutkan yang ikut membantu terselenggaranya acara ini. Semoga segala amal baik para donatur dan jamaah yang hadir mendapatkan balasan pahala yang berlimpah ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita jadikan kegiatan tubuh keliling dan Maulid Nabi ini sebagai sarana memperoleh warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul mukarramin, para kiai, para guru tetap kita yang tadi sudah meninggalkan kita, yaitu Muhammad Nasir, Kiai Said, dan yang baru saja datang adalah Salam Kiai di sini kedengaran luar. Kiai Anas Abdul Jalil, para asatidz yang lain yang muliakan, Ketua DKM Masjid Nurul Anwar, Bapak Al-Mukarram Bapak Haji Azwir Syam. Semoga semua beliau ini sehat dan umur. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini syukur kita bisa melaksanakan kegiatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga bersyukur karena baru kedua saya sampai rumah, alhamdulillah jam 5 udah ada sini lagi, hampir aja kesiangan tadi. Tapi karena memang peringatan Maulid kita prioritaskan datang karena kita semua ingin dicatat sebagai muhibbin, para pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, peringatan Maulid adalah peristiwa yang sangat istimewa. Bahkan dalam sebuah keterangan di dalam kitab ya, bahwa makanan yang ada di dalam Maulid ini berkah. Kalau kata para ulama, makanan orang soleh, orang dermawan itu obat. Kalau kita namu ke orang atau disuguhin sama orang soleh, orang dermawan, maka makan atau minumlah, karena makanan dan minumnya obat. Apalagi makanan dan minuman yang ada di WC Bapak Ibu sekalian, di botol-botol air mineral yang dibacakan disebut nama Nabi kita Muhammad. Kalau kita termasuk yang percaya bahwa di dalam manusia Rasulullah itu datang dan hadir bersama para pengawal. Rasulullah kalau datang tidak sendirian, kan? Kalau Prabowo aja datang tidak mungkin sendirian, pasti pengawalnya banyak.
Namanya presiden, raja datang bukan sendirian, pasti banyak pengawal. Kalau Rasulullah datang juga pasti diiringi oleh para aulia, para malaikat ribuan yang menantang. Dan itu semuanya mampir di Masjid Nurul Amal ini. Nurul Amal ini, amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan jadi wasilah ya, tempat yang kita hadir bersama beliau-beliau di dalam majelis ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, selalu memperingati Maulid karena cinta kepada Nabi adalah merupakan bahan bakar yang menurunkan rohani. Kalau di zaman dulu era penjajahan, para pejuang kemerdekaan baik di negeri kita maupun di negeri-negeri Muslim yang lain, maka kebanyakan para pejuang kemerdekaan tokohnya adalah seorang ulama. Dan ulama bukan sekedar ulama, tapi ulama ahli tasawuf, di mana di dalam tasawuf itu sangat ditekankan mahabbah pada Nabi kita Muhammad. Coba cek di berbagai di negara kita di zaman dahulu, Pangeran Diponegoro atau yang disebut Paulirio, nama aslinya adalah Sultan Pangeran Abdul Hamid, Syekh Abdul Hamid, seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Kemudian di berbagai tempat, di Banten kita kenal Syekh Abdul Karim yang melakukan pemberontakan di Banten 1888. Itu adalah seorang mursyid Thariqah. Di Maroko kita kenal yang namanya Umar Mukhtar. Libya, Umar Mukhtar itu Syekh ulama sufi. Di Aljazair kita kenal Abdul Karim. Dan yang para ulama lainnya yang semuanya mengangkat sejarah, termasuk ceknya yang bisa melawan Rusia adalah para ulama. Di Afghanistan, Taliban itu adalah ulama-ulama yang merupakan adalah kaum ahli tasawuf yang semuanya pasti, kalau yang namanya tasawuf itu pasti banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Makanya supaya memadamkan perlawanan umat Islam kepada kekuatan-kekuatan anti-Islam di tingkat global maupun di tingkat lokal, maka harus umat ini dijauhkan daripada mahabbah cinta kepada Nabi dari dadanya. Dengan cara itu, caranya bagaimana? Caranya diantaranya dengan mengatakan peringatan Maulid itu bid'ah, supaya nggak ada lagi orang yang membaca seperti kita, supaya kamu kita sepi dari sholawatan. Takliman sebelum sholat, baca sholawatan di masjid dibilang bid'ah, ya, maulidan dibilang bid'ah, ini dibilang bid'ah, itu dibilang bid'ah. Dan itu semua tujuannya menjauhkan umat dari Nabi kita Muhammad. Yang ngomong mungkin nggak ngerti, yang ngomong merasa bahwa ini adalah menegakkan Islam yang murni, tapi sebetulnya di balik itu dia tidak sadar bahwa dia sedang mengosongkan rohani umat dari cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya para sekalian, kita sangat senang kalau banyak peringatan Maulid semacam ini, bukan karena wah perayaan Maulid boros banyak menghabiskan biaya, enggak, ya. Sedekah berapapun yang kita sumbangkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedekah ini termasuk dalam kebaikan. Para sekalian, maka kami dari MUI Kecamatan Matraman sangat terima kasih dan mengapresiasi kegiatan semacam ini. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad SAW, dapat keluarga Tuhan dan akan berada berjalan di bawah panji-panji beliau menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tidak bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir. Maka mohon yang kedua nanti ولما رأى المؤمنون الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا warahmatullahi wabarakatuh. Habis tahlilan nggak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rafi'id darajat. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul ardi was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil anjumiz zahirat, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para tuan-tuan guru yang kita muliakan, terlebih khusus Kiai Haji Ahmad Bazar Al-Banjar. Sudah datang. Pojok. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, murah rizki. Pondok yang beliau bangun mudah-mudahan Allah beri kemudahan bisa terwujud secara sempurna. Ketua DMI Kecamatan Matraman Ustadz Haji Agus Asy'ari, juga Ketua DKM Masjid
Nurul Anwar. Mudah-mudahan bersinar terus. Namanya Nurul Anwar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya minadz zulumati ilan nur, dari yang gelap kepada yang terang, dari yang batil kepada yang hak, dari perilaku-perilaku yang tercela kepada perilaku-perilaku yang terpuji. Itu kalau istilah tasawuf at-takhalli, at-tahalli, at-tajalli. Langkah yang Nabi lakukan at-takhalli, kosongin batin dari penyakit-penyakit hati. Kalau kita rumah tangga pengen bersih, beberes, disaupin dulu nggak sampahnya? Kira-kira belum disaupin sampahnya, udah main semprot aja sama pengharum. Bawahnya masih kotor. Saupin dulu. Itu namanya takhalli, dia tajalli. Nampak jelas di mata batinnya keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, materi yang hendak kita sampaikan dalam peringatan Maulid kali ini tentang 3 akar penyakit hati yang mesti ditakhalli, mesti disingkirkan. Apakah itu? Al-kibru, sombong. Kedua, al-hirsu, serakah. Ketiga, al-hasadu, dengki. Nanti dari 3 akar penyakit hati ini bercabang-cabang lagi penyakit-penyakit hati yang lain. Maka Nabi mengingatkan umatnya tentang bahayanya 3 akar penyakit hati. Iyyakum wal kibro, berhati-hatilah kamu dengan sifat sombong. Iblis jadi tidak mau sujud kepada Adam, padahal Allah yang perintah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami firmankan kepada para malaikat, malaikat usjudu, sujudlah. Ini namanya sujud ihtiram, sujud hormat, tunduk. Bukan seperti kita sujud meletakkan dahi di bumi, bukan. Ya. Makanya dulu pernah Nur Kholis Majid bilang, iblis itu benar, disuruh sujud kepada Adam kagak mau, sujud cuma kepada Allah. Habis pusing kita dipelintir. Di dalam tafsir sujud ihtiram inhina, sujud di sini bukan kayak sujud kita dalam sholat, tunduk. Ya. Manusia pertama diciptakan Allah, Adam. Allah perintah hormati Adam. Fasajadu, semua pada tunduk. Illa iblis, yang kagak mau sujud iblis. Yang kagak mau sujud iblis. Yang kagak mau sujud iblis. Marah nggak kalau orang bilang gitu?
Al-Quran yang bilang yang menolak sujud hormat kepada Adam iblis. Wastakbara, dia merasa besar kepala. Wa kana minal kafirin, jadi iblis orang yang ingkar. Padahal penghuni senior surga iblis. Cuma gara-gara ada kesombongan di hati. Surga tidak disediakan buat orang yang masih memendam kesombongan di hati. Surga bersih. Kalau ada penyakit hati sombong, keluar. Itu iblis. Imam Ghazali kasih ciri sombong sederhana. Alladzi in wa'adha anifa wa in wu'idha anifa. Satu pakai ain, satu pakai alif. Orang sombong itu in wa'adha, kalau dia memberikan masukan, kritikan, anifa, kasar. Semoga dalam lindungan Allah selamat sampai tujuan. Kiai Haji Jamaluddin. Ini kalingan pohon jadi gagak kelihatan tuh kiai kita. Oh, tetap harum makan bunga. Jadi ciri orang sombong, kalau dia memberikan masukan kritikan, kasar caranya. Wa in wu'idha anifa. Kalau dia dikritik, dikasih masukan, gengsi buat menerima. Nah, itu ciri orang sombong. Pengennya menang sendiri. Iblis ditanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang menghalangimu sujud pada Adam ketika aku perintahkan? Dengan angkuhnya dia bilang, ana khairum minhu, mendingan saya Adam. Jangan suka ngomong gitu kayak iblis tuh. Mendingan gue meluh. Gue tua-tua gini rajin hadir sholat berjamaah di Nurul Anwar. Lu mah apaan kerjaannya nongkrong dulu, mendingan gue meluh. Sombong tuh. Kalimatnya harusnya biar kan cakep kalau ngomong gitu. Bahasa kampung aja deh. Ana khairun minhu, mendingan gue meluh. Lebih baik aku daripada Adam. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan Adam dari tanah. Tanah dipacul, dipijak-pijak, nggak bisa ngapa-ngapain. Api bisa melumat sesuatu. Sekeras apapun saya bisa lumat, hancur. Sombongnya iblis. Jangan dicontoh tuh. Jadi Nabi ingetin, iyyakum wal kibro, hati-hati dengan sifat sombong. Fa inna iblis, sesungguhnya iblis saja, hamalahul kibru ala alla yasjuda li Adam. Sifat sombong itu yang mendorong iblis jadi tidak mau sujud kepada Adam. Apa lawan sombong? Tawadhu, rendah hati. Nabi Muhammad begitu tawadhunya, meminum susu bekas diminum oleh sahabat-sahabat yang miskin. Ahlan wa sahlan. Kaifakhur razik, fadhal. Afadhal. Gudam, dipan daripada takabur, tawadhu. Ini saya kasih contoh nih. Guru Ahyat, aslinya orang Bogor, lama mukim di Masjidil Haram dan ngajar di Masjidil Haram dulu. Alim, tapi pernah didapati oleh muridnya hadir di tengah-tengah pengajian di Masjidil Haram yang ngajar orang lain.
Padahal yang ngajar ilmunya jauh lebih rendah daripada guru ahnya. Murid-muridnya heran, guru masih ngaji. Selesai ngaji ditanya, Tuan Guru masih hadir ngaji. Yang ngajar lebih alim Tuan Guru sama dia. Dengan tawadhu beliau menjawab, yang ada sama dia belum tentu ada sama saya. Nah itu dia. Guru ayat ngajarin kita. Benar, yang ada sama dia belum tentu ada sama saya. Saya kasih contoh. Kacamata model jadul, bautnya coplok. Nyari kagak ketemu. Ya Allah, nih kacamata biasa dipakai baca Quran. Kita ke optik, Pak, ada nggak baut yang model kacamata begini? Wah, ini kacamata lama nih Pak Haji. Iya. Kalaupun ada, mesti order dulu 3 bulan. 3 bulan. Seuprit begitu. Jalan-jalan ke jembatan hitam. Langganannya. Nyari baut kacamata, nemu. Berapa duit Bang? Terserah berapa kek bayarin. Maksudnya apa? Yang ada di jembatan hitam atau baut kacamata belum tentu ada di optik. Kalaupun ada, ngordernya lama. Jadi nggak bisa sombong. Masing-masing manusia punya kekurangan, punya kelebihan. Biar tawadhu. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang sholat di Masjid Ar-Rahmah, tahu Mencos Salimba Tengah. Dikenalnya Masjid Mencos karena seberangnya ada tukang jamu Mencos, sampai dibilangnya dulu Masjid Mencos. Dan nggak ada hubungan sama tukang jamu. Tukang jamunya juga bukan orang Islam. Beliau sebelahnya merbot. Ilmunya tinggian mana sama Habib Ali? Tinggian Habib Ali kemana-mana. Tapi namanya manusia, dirinya Habib Ali lebih maju ke depan. Merbot tengok kanan, tengok kiri. Udah pada rapat, rata. Cuma Habib Ali aja dirinya nongol ke depan. Dengan polosnya si merbot bilang, "Beb, kemajuan mundur." Habib Ali ngecek kanan kiri, yang lain udah pada lurus. Bener, dirinya beliau yang terlalu maju. Beliau mundur, apa beliau katakan kepada merbot? Jazakallah khairan, terima kasih ente ingetin. Itu akhlak orang alim gitu. Dikritik emang bener, dirinya nonjol, mundur. Kira-kira kalau di Nurul Anwar, anak muda sama kongdul diri, kongdul dirinya maju. Anak muda bilang, "Kong, maju, munduran." Kira-kira gimana kata singkong? Gue dikata mundur, lu yang pada maju. Satu sap semua maju. Orang dia yang kemajuan. Itu contoh tawadhu. Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya kiai-kiai ulama di Jakarta. Dulu tinggal Cikimi, hijrah ke Bungur, dikenalnya Habib Ali Bungur. Sudah usia yang sepuh, beliau masih ngeladeni kiai-kiai ngaji. Selepas ngaji, beliau tertatih-tatih pakai bakyak ke dapur. Ngapain? Bikinin kopi jahe buat yang ngaji. Nah, yang ngaji nggak enak hati. Beb, udah biarin. Kita yang ke dapur bikin sendiri.
Dengan tawadhu beliau bilang, emang ente aja mau nyari pahala, ini juga mau nyari pahala, nyiapin kopi buat orang ngaji. Itu Habib Ali bin Husin Al-Attas. Yang kedua, penyakit hati yang patut ditinggal. Alhamdulillah. Fadhal, maju. Serakah. Iyyakum wal hirsa. Hati-hati dengan sifat serakah. Fa inna Adam hamalahul hirsu, oleh sifat hiris serakahnya. Jadi tertarik makan buah khuldi. Padahal Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin nih pohon, deketin aja jangan, apalagi makan buahnya. Iblis membalik narasinya. Ya. Inilah kumalaminan nasihin. Aneh kasih masukan nih. Ya, kalau ente makan buah khuldi, justru ente bakal jadi kekal di surga. Dibalik. Dengar kata-kata, ente bakal jadi kekal 3 periode. Enggak. Iblis kagak ngomong gitu, enggak. Lagi cerita iblis. Ya. Terusin jangan. Dengar kata-kata, wah bakal kekal nih. Kerja belum beres. Orang hari Sumpah Pemuda mancing. Itu pendukung-pendukung yang doyan mancing tuh. Maaf kalau ada yang doyan mancing, maaf. Ya saya doyan mancing Ustadz, tapi bukan termul, lain urusan itu. Balik lagi jadi ngomong ke sono. Iblis mempengaruhi Adam, justru kamu bakal kekal. Wah, dengar kata-kata kekal ya. Terpengaruh makan buah khuldi. Tuh, gara-gara sifat apa? Ambisi. Ya serakah, ambisi. Ya begitu. Makanya manusia secara umum, manusia senang viral, popularitas. Bayi kalau lahir kagak ngeak-ngeak malah ditepok pantatnya. Biar berteriak, "Meak, meak." Se-RT orang dengar tuh anak siapa lahir. Senang syuhrah. Senang popularitas. Lu nggak kenal siapa gue di Kayu Manis. Yang kedua, tangannya begini nih, cengkrem. Bayi kalau balik tangannya cengkrem. Itu isyarat umumnya manusia, dia ingin menguasai apa yang belum dia miliki. Kakinya juga nepuk. Isyarat manusia umumnya, kemana wilayah yang belum dia jelajahi, dia lakonin. Itu sifat umum manusia. Makanya perlu diedukasi, dididik. Ya. Jangan senang sum'ah, senang popularitas, pengen dikenal orang. Itu namanya khumul. Lawan daripada populer, khumul. Tidak senang popularitas. Jangan serakah, ya, main kuasain aja. Kesian tuh nelayan nyari ikan ke laut di pagar. Emang laut milik kita. Jangan dong, jangan kuasain yang bukan milik kita. Tapi herannya, yang katanya mengatakan Bani Alawi, para habaib bukan keturunan Nabi, dekatnya sama oligarki yang manggarin laut. Nah, sekarang belakangan bocor infonya, dia media lagi ribut. Kenapa? Dana belum cair. Nah, tuh wa asghilidz zalimin bidzalimin. Satu sisi Bani Alawi dikatakan bukan habaib, dia mendeklarasikan diri. Ini ya
radang, raja dangdut, dikata Al Husain Al Hasani. Wah, keturunan Hasan. Tahu Hasan mana? Yang atu ngakunya keturunan Al Husaini. Habaib dibilang bukan keturunan Nabi. Pantas kalau Habib Rizik bilang yang begini mah begal nasab. Yang ketiga, akar penyakit hati, hasad. Iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan dengki. Fa inna benai adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Dua anak Adam, Qabil Mahabil, yang satu bunuh yang satu. Qabil bunuh Habil. Kenapa? Dengki. Hadirin, Siti Hawa berapa kali beranak? 20 kali. Setiap beranak kembar sepasang, laki perempuan. Beranak kembar sepasang, laki perempuan. Syariat dikala itu Adam sampaikan kepada anak pertamanya, Qabil, nak, kamu nggak boleh kawin sama kembaranmu. Kembarannya tuh Iklima, cakep, bening, Masya Allah. Nah, berikutnya Habil punya kembaran perempuan Yaluda, tampangnya biasa aja. Silang kawinnya, nggak boleh sama kembaran sendiri. Si Habil dapat Iklima, kembarannya Qabil dapat Yaluda. Ya nasib dah. Nabi Adam bilang, ini aturannya. Ah enggak, itu bisa-bisaan ayah aja. Dikata begitu. Kan ngebangkang banget. Ya udah begini deh, kata Nabi Adam. Ya, kalian siapin korban masing-masing. Nanti persembahkan di sebuah tempat. Tanda keterima korban kalian disambar api putih dari langit. Faqarraba qurbana. Qabil Mahabil mempersembahkan korbannya. Fatuqubbila min ahadihima. Yang satu keterima korbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu kagak diterima korbannya Qabil. Itulah akumulasi dari kekeselan, ya. Kembaran gue lo ambil, korban gue kagak keterima, nih gare-gare Habil, jadi gelap mata tuh lantaran dengki, sehingga terjadilah pembunuhan pertama di muka bumi berlatar belakang dengki. Bahayanya kalau ngartiin dengki gampang aja deh. Seneng lihat orang susah. Susah lihat orang. Contoh deh. Si A punya warung udah dagang lama. Si B baru buka warung. Tapi yang laris si B. Susah lihat orang seneng. Lihat si B dagang belum berapa lama, dagangannya sama gue, larisan dia. Kalau kagak ngepet nggak bisa tuh. Dengki, harusnya dia koreksi. Kenapa dia warung belum lama kok laris? Koreksi, ada apa di warung saya? Oh, kita dagangnya judes. Bocah beli kerupuk. Pak, beli kerupuk, buka sendiri. Lah orang takutan tuh bocah. Kalau yang di sono, nah, mau kerupuk? Iya, ambilin. Pantas aja pada lari ke sono. Begitu juga. Susah lihat orang seneng, lihat orang maju, lihat orang dagangnya laris. Kembalikannya. Orang nanya, Pak, itu warung yang baru udah kagak dagang lagi, kenapa?
Katanya sakit, stroke. Seneng lihat orang, itu berarti ada sifat dengki. Nabi Muhammad pernah tegur Aisyah, maksudnya ingin berseloroh, tapi kata-katanya itu ketika Nabi bermaksud menggilir ke salah satu istrinya, namanya Khattab. Aisyah ngomong, kalau bahasa kita gini, ya Rasulullah mau kemana? Ngegilir ke rumah Hafsah, mau ke rumah si pendek ya? Marah Nabi, cabut kata-katamu. Kalau kata-kata itu diceburin ke laut, ikan semua pada mati. Karena beracun kata-katamu. Ya memang begitu. Persaingan di dunia. Pedagang, pesaingnya pedagang. Kalau bersaing sehat, ya silakan. Pejabat, pesaingnya pejabat. Ustadz, pesaingnya juga ustadz. Kalau bersaing sehat nggak apa-apa, fastabikul. Cuma jangan yang namanya dengki itu tamanna zawalin nikmatil ghairi. Dia ngarap-ngarap jatuhnya orang lain, dia ngarap-ngarap naiknya diri dia. Boleh nanya nggak? Kira-kira kalau caleg-caleg buat waktu kampanye, bapak-bapak ya, ada yang lebih soleh dari saya, pilihlah dia. Jangan pilih saya. Ada nggak caleg begitu? Bagaimana ngobatin dengki? Yang sederhana aja. Kalau tersisipkan dengki di hati kita sama seseorang, samperin, silaturahim. Ini hawa nafsu berontak. Jangan yang begitu longok. Ntar jadi mangkak keenakan. Kita sengaja. Assalamualaikum. Kalau perlu bawain tentengan, kasih dia. Kitab Syiarus Salikin menerangkan hakikat dengki tidak terima dengan takdir Allah. Kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang, kenapa jadi kita yang buluan hati, kesal? Ya, dia ingat film Bubur Haji Sulam. Mana bisa tukang bubur berangkat haji? Begitu dengar berangkat, yang sakit dia. Itu yang melatar belakangi Yahudi sampai sekarang membenci kaum muslimin. Kaum muslimin yang mempertahankan Masjidil Aqsa. Dia benci, dimusnahkan. Apa sih? Satu, dia berharap Nabi akhir zaman dari bangsa mereka. Allah punya pilihannya berbeda, terserah Allah. Allah angkat Nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Dengki dia di situ. Seumur-umur, bukan 7 turunan lagi, sampai sekarang. Sampai si Netanyahu, dia benci sama Nabi Muhammad, benci sama anak keturunan Nabi Muhammad, benci kepada sahabat Nabi Muhammad, benci kepada pengikut Nabi Muhammad. Latar belakangnya apa? Hasadan min indi anfusihim. Sentimen dengki dari hati mereka. Hanya di kitab mereka memandang kaum muslimin di Palestina itu binatang. Jadi mau digorok, mau disembelih, mau dibunuh, sah-sah aja. Jadi nggak usah heran kalau ada orang benci sama anak keturunan Nabi Muhammad, itu rembesan. Malah dia pengen coba balik nasab, narasinya dia balik. Itu Bani Alawi, itu dari Yahudi. Emang kalau PKI teriak PKI paling bisa. Yang bukan PKI dituduh PKI, padahal maling teriak maling.
Masjidnya kapan? Hindari ini. 3 penyakit hati. Pertama, Subuh keliling sombong. kapan? Tempat situ. Yang kedua, serakah. Yang ketiga, dengki. Saya cerita sedikit. Situ. Ya. Kalau pejabat masih dengar kata ulama, masih ada bagus. Zaman Muallim Syafi'i Hazami, almarhum tetangga kita, Pak Wapres, siapa? Pak Hamzahas. Mudah-mudahan Allah merahmati. Sowan Pak Hamzahas ke Muallim Syafi'i. Alim, saya didorong untuk mencalonkan lagi. Kan dulu terakhir Wapres, periode berikutnya mencalonkan. Untungnya masih nanya sama orang. Muallim kasih nasihat, apa yang ente belum punya, semua udah ada. Fulus ya udah tajir, ya. Harim komplit, rumah ada. Apa lagi? Udah fokus buat akhirat. Yang kita salutnya, beliau dinasehati sama ulama, dengar kata siap, baik, udah. Makanya sampai akhir hayat, saya kan ngajar di Darussalam. Beliau masya Allah ibadah sholat berjamaahnya, Quran. Itu kalau pejabat masih mau dengar kata ulama. Ya. Ulama, dia kan minta kasih masukan sama ulama, dikasih, siap. Jadi itu ciri zuhud begitu, kagak serakah Hamadun, udah diingetin, udah. Itu Izzuddin bin Abdussalam, anak keturunan orang kaya, justru dia lari ke zuhud. Itu bergelar di zamannya Sultanul Ulama, rajanya ulama. Ini kerja belum beres, udah pikirin periode berikutnya. Udah mancing aja deh, mancing. Terakhir saya mau kasih doa dari Nabi supaya dihindari dari teman-teman yang punya sifat dengki. Kitanya makanya jangan suka mancing-mancing. Ini buka status begini. Jadi kedengkian orang makin menjadi-jadi. Nabi ajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari teman yang selalu membuat makar. Ainahu taroyani, kedua matanya dia liatin saya, diamat-amatin. Wa qalbuna memonitor saya. In ra'a hasanatan dafanaha, kalau dia lihat ada kebaikan buat saya, dia pendem, dikubur, kagak disampein. Ya. Bapak kenal nggak Pak Haji Naswir? Kenal. Kenapa? Enggak. Nih ada berkat, mohon sampaikan ke Pak Haji Naswir. Kagak nyampe. Pak Haji Naswir punya kolesterol. Orang kalau dengki gitu. Mestinya yang disuruh sampein orang yang dia dengkin, kagak bakal dia mau sampein. Nah, Pak Haji Naswir punya gula, jangan, nggak boleh berkat ini. Daripada mubazir, aneh yang habisin. Wa in ra'a sayyi'atan adza'aha, kalau itu teman ngelihat kekeliruan di diriku, dia siar-siarin. Ya, dia viralkan. Nah, ini dia nih. Ya, masya Allah. Ya, emang dia lagi sentimen sama Bang Jack. Bang Jack lagi ngapain tuh? Ya,
Lagi ngomong sama janda, dipoto langsung. Padahal orang lagi belanja. Emang dasarnya aja dia sentimen. Nah. Yuk kita baca yuk, rame-rame ya. Ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad SAW Masya akan masuk sebagai umat. Pertama saya mengucapkan permohonan maaf saya dapat hadir pada kebetulan tadi ada sedikit halangan. Kemudian saya juga mengucapkan permohonan maaf dari Pak Camat aslinya akan hadir namun karena acara bentrok akhirnya ada saya bekerja. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa akhir-akhir ini curah hujan semakin tinggi dan biasanya seiring dengan peningkatan curah hujan kasus DBD di wilayah Kalimanis itu ikut naik. Oleh karenanya saya mengajak mari kita sama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan, tingkatkan PHBS, perilaku hidup sehat, dan jika ada genangan-genangan yang kira-kira butuh bantuan dari kami dari kelurahan, mohon disampaikan pada ketua RT agar kami dapat tanggulangi secepatnya. Hal ini sangat krusial karena jika ada genangan potensi DBD di Kalimanis tinggi. Tahun lalu kita pengejar rapor di Kabupaten Kediri, Kecamatan Matraman. Oleh karenanya pada tahun ini saya ingin kita tidak menjadi nomor satu. Alhamdulillah sejauh ini kita masih terlindungi dengan baik. Tapi sekali lagi saya mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian agar wilayah Kalimanis tetap aman. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Beri mohon maaf kepada Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها العظيم إن شاء الله تعالى من الآمنين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أنت الوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهه العظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفرج بها القلوب وتنور بها القلوب وترفع بها الصعود وتجد بها رزق المطلوب وتتصل به الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا من عندك وأفق علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا عالم السر والنجوى نجنا جميعا من جميع البلوى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Datang seluruh gabungan berada di Masjid Nurul Hidayah Bypass Keramat Asem. Samping pasukan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dan bagi foto bersama. Sini tak. Sini. Belakang. Oh iya ada ini ya.